itu, Rara dan temannya Gladys sedang asik mengobrol di kamar hotel nomor 7. Tiba-tiba telepon Gladys berdering. Sedetik kemudian, Gladys langsung mengangkat telepon tersebut. Tak lama dari situ, ia juga berpamitan kepada Rara. Ia menjelaskan kepada Rara bahwa dirinya telah mendapat pesanan dari aplikasi micet. Gladys kemudian bergegas ke kamar sebelah, yaitu kamar 08. Beberapa saat kemudian, Rara mendengar ada suara benturan di kamar Gladys berada. Akan tetapi, Rara acuh terhadap suara tersebut dan tidak curiga akan hal apapun yang terjadi di kamar 08. Keesokan paginya, Senin 13 Desember 2021, Rara yang sedang merasa kelaparan akhirnya menelpon Gladys untuk mengajaknya mencari sarapan bersama. Rara yang terus-menerus menelpon Gladys yang sedari tadi tidak ada jawaban. Karena Rara merasa khawatir, ia langsung mengecek keadaan Gladys di kamar sebelah. Ketika sudah di depan pintu kamar, ia mengetok-ketok pintu tetapi tidak ada jawaban. Pintunya juga terkunci. Rara kemudian meminta kunci serep kepada petugas hotel yang bernama Hendra. Rara dan Hendra langsung menuju ke kamar Gladys. Ketika pintu dibuka, mereka berdua sontak terkejut. Rara melihat temannya sudah terbujur kaku tanpa busana di bawah tempat tidur. Rara yang panik langsung menghubungi pihak keluarga Gladys. Sedangkan petugas hotel langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Kemudian, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haji Marsidi Judono Tanjung Pandang untuk dilakukan visum. Gladys diperkirakan menghembuskan nafas terakhirnya kurang lebih 12 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Ilham Saputra, lelaki berusia 25 tahun, memesan gadis di aplikasi micet. Kemudian mereka berdua berjanjian pada Minggu malam untuk bertemu di kamar 08 Hotel Belitung. Ilham langsung menuju ke hotel menggunakan motor sewa harian. Ketika sudah sampai di hotel, ia kemudian menelpon Gladys. Ilham langsung menuju kamar yang sudah diberitahukan oleh Gladys. Namun saat sudah di depan pintu kamar 08, Gladys tak kunjung membukakan pintu. Gladys malah keluar dari kamar 07. Hal itu membuat Ilham marah dan berujung cekcok keduanya. Namun mereka tetap masuk ke dalam kamar dan melakukan enak-enak. Di dalam kamar, mereka terlibat cekcok lagi lantaran Gladys tidak mau menepati janjinya. Ilham sendiri sudah memesan Gladys untuk 2 sesi. Dalam perjanjian yang mereka buat, untuk sesi pertama, ia akan menggunakan pengaman, dan untuk sesi kedua, boleh untuk melepaskan pengaman. Namun, Gladys tidak ingin. Saat Ilham mencoba melepaskan pengaman, Gladys malah marah-marah. Gladys segera menyudahi permainan, meminta Ilham untuk segera membayarnya sesuai kesepakatan, dan memintanya untuk langsung pergi. Hal itu membuat Ilham emosi. Ilham langsung mencekam leher Gladys. Gladys sempat melakukan perlawanan, dan saat itu juga Ilham membekap wajah Gladys menggunakan bantal, hingga mengeluarkan cairan merah dari hidung. Ilham kembali mencekam leher Gladys sampai wanita tersebut tak bernyawa. Setelah itu, Ilham langsung melepaskan cincin yang dikenakan oleh Gladys. Ia bergegas membersihkan badan di toilet. Saat sudah selesai, ia kembali mencari barang berharga milik Gladys. Rupanya, di sana ia menemukan banyak perhiasan lainnya, di antaranya 11 cincin, 2 gelang, dan 3 kalung emas. Setelah ia puas dengan aksi pencuriannya, Ilham bergegas keluar dan pergi meninggalkan hotel. Keesokan harinya, di tanggal 13 Desember, perhiasan yang telah ia kumpulkan semalam, ia jual dan mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta rupiah. Di hari yang sama, temannya yang bernama Rara mencari keberadaan Gladys yang dari semalam tidak ada kabar. Akhirnya Rara langsung mengecek ke kamar sebelah. Namun yang didapati, pintu kamar Gladys masih terkunci. Ia juga sudah mencoba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia memanggil petugas hotel yang bernama Hendra.
Ketika pintu kamar dibuka, Gladys ditemukan sudah terbujur kaku. Diketahui, Gladys sudah menginap di kamar itu selama 3 minggu. Polisi terus mendalami kasus ini dan mengumpulkan bukti-bukti. Akhirnya, polisi berhasil mengetahui pelaku dari bukti CCTV yang berada di hotel. Tim alap-alap Satreskrim Polres Belitung mengamankan pelaku, yaitu Ilham Saputra. Ilham Saputra akhirnya diamankan di kediamannya di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Ketika dilakukan penangkapan, Ilham sempat mencoba melarikan diri. Akhirnya polisi memberikan hadiah timah panas di kaki kirinya. Atas perbuatannya, Ilham Saputra divonis 15 tahun penjara. Vonis dibacakan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus penghilangan nyawa terhadap wanita kupu-kupu malam. Karena pelaku merasa tersinggung atas sikap dan perilaku wanita tersebut. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika sudah bersepakat dengan seseorang, kita harus melaksanakan kesepakatan itu karena orang sudah percaya dengan kita. Jangan sampai kita mengecewakannya, dan lebih baik jangan jajan nakal karena itu perbuatan zina. Selain itu, kita juga bisa terkena penyakit menular. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.